Sugihonto. Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan memberikan sedikit awadah tentang bahaya-bahaya di dalam kehidupan ini. Ya, apa saja sih bahaya-bahaya di dalam kehidupan ini? Kita semua hidup, kalau kita renungkan, sebenarnya ada keinginan dari dalam hati kita untuk menghindari bahaya apapun, ya, supaya tidak datang menimpa pada kita, karena pada hakikatnya masing-masing dari kita itu ingin mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, tentram, dan damai. Itulah mengapa dari kecil sampai hari ini sudah berapa kali usaha-usaha yang kita lakukan hanya demi memastikan bahwa kita bisa terhindar dari berbagai masalah, berbagai malapetaka ataupun bahaya. Nah, tetapi menurut ajaran Buddha ada bahaya-bahaya yang bisa kita hadapi, bisa kita tangkal, bisa kita lenyapkan. Tetapi ada juga bahaya-bahaya yang tidak akan pernah bisa kita tangkal, tidak akan pernah bisa kita lenyapkan, tidak akan pernah bisa kita hindari. Bahaya-bahaya jenis yang kedua ini bahkan tidak ada cara apapun, ya, atau siapapun tidak ada yang bisa membantu kita, termasuk Buddha juga tidak akan bisa membantu kita semua, ya, untuk menangkal bahaya-bahaya ini. Jadi ada bahaya yang kita bisa tangkal, ada juga bahaya yang kita tidak akan pernah bisa menangkalnya, ya. Dan bahkan juga Buddha pun juga tidak pernah bisa menangkal dari bahaya ini juga, ya. Para arahanta juga tidak pernah bisa menangkal. 4 bahaya ini juga datang kepada kehidupan para Buddha, para arahanta yang lain, gitu. Nah, menurut ajaran Buddha ada 4 bahaya yang siapapun tidak akan pernah bisa menangkalnya, ya. Mau tidak mau harus menghadapinya, ya. 4 bahaya itu, yang pertama adalah jara itu usia tua, kelapukan, ya. Yang kedua adalah biadi itu penyakit, ya. Kemudian yang keempat maranang, kematian. Yang keempat adalah akusala kama vipaka, yaitu buah dari karma buruk kita. Coba para upasaka upasika renungkan, apakah Anda bisa menangkal 4 jenis bahaya ini? Tidak akan pernah bisa, ya. Ketika kita mengambil kelahiran, keluar dari rahim ibu kita masing-masing, pada saat itu kita ini seperti kawanan ternak yang digiring oleh peternaknya, ya. Ini seperti kawanan ternak apapun lah, bisa bebek atau apapun yang dia digiring oleh peternaknya untuk menuju ke kandang atau menuju ke tempat cari makan dan lain sebagainya. Sama ketika kita sudah mengambil kelahiran, itu para upasaka dan upasika harus memahami bahwa kita ini setiap hari digiring kemana? Digiring ke usia tua, ya. Kemudian kalau udah tua ya digiring ke penyakit. Kemudian ketika sudah sakit-sakitan digiring ke kematian. Jadi kita ini kayak kawanan ternak yang digiring menuju usia tua, penyakit, dan kematian. Berkaitan dengan usia tua, Anda harus memahaminya dengan baik, bahwa semakin usia ini bertambah, maka akan tidak hanya tubuh jasmani Anda yang melemah, tetapi juga batin Anda juga melemah, ya. Jadi ketika usia udah makin tua, tubuh Anda menjadi lemah, batin Anda menjadi lemah juga, ya.
Nah, ini bahaya yang pertama, yang tidak akan pernah bisa dihindari, ya. Siapapun akan menghadapinya. Itulah mengapa, karena bahaya ini tidak bisa ditangkal, maka mumpung kita saat ini masih sehat secara fisik dan sehat secara mental, maka satu, perbanyaklah perbuatan baik, praktekkan sila sebaik-baiknya, kemudian juga bermeditasi secara rutin, ya. Tentu sangat bagus apabila Anda bisa mencapai maga dan pala. Nah, itu bahaya yang pertama, yang tidak ada orang yang bisa menangkalnya dan tidak ada orang yang bisa membantu kita untuk menangkalnya. Cepat atau lambat, ya, saat ini pun kita udah tua kan sebenarnya. Bahaya yang kedua adalah penyakit, ya. Nah, penyakit juga siapapun tidak akan bisa menghindari penyakit ini, karena pada prinsipnya di dalam tubuh kita ini pun juga banyak hal-hal yang kotor kan, yang menjadi banyak penyakit ada di dalam tubuh kita. Nah, ini juga bahaya yang tidak akan pernah bisa kita tangkal dan tidak ada orang yang bisa menolong kita untuk menangkal penyakit ini. Kita bisa pergi ke dokter, tetapi sembuh dari satu penyakit, muncul penyakit yang berikutnya, ya. Sampai satu saat nanti ketika kita sudah tua, sakit-sakitan, kita tidak bisa bergerak dan hanya ada di tempat tidur terus. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan untuk mandi sendiri mungkin banyak orang yang tidak bisa. Kemudian ke toilet sendiri juga tidak bisa, harus memakai pampers dan lain-lain. Itu yang sering saya saksikan, gitu, ya. Jadi ketika usia nanti akan semakin tua, maka penyakit seperti itu bisa saja datang kepada kita semua, ya. Lemah, ya, terus-menerus hanya ada di tempat tidur, harus dirawat oleh orang lain, ya. Bahkan untuk minum sendiri juga tidak bisa, makan sendiri juga tidak bisa. Ya, ini bahaya. Ya, siapapun juga pasti akan mengalaminya. Oleh karena itu, supaya kita bisa menghadapi keadaan itu dengan hati yang tetap tenang dan damai, maka kita harus tekun berlatih dhamma, berlatih meditasi, supaya kualitas batin kita ini bersih dari kotoran-kotoran batin, ya. Karena sesungguhnya yang membuat seseorang itu menderita itu karena kotoran batinnya. Ya, misalkan ketika tubuh sudah lemah seperti itu, kalau dia tidak bisa menerima keadaannya, dia selalu mengeluh, nah itu kan dari kotoran batin. Dan itu yang membuat dia itu makin menderita. Sebenarnya yang sakit itu kan tubuh jasmaninya saja, tetapi orang yang tidak terlatih, ketika tubuh jasmaninya sakit, batinnya ikut sakit. Makanya ini seperti cerita Nakulapita itu kan. Nakulapita itu kalau di kitab disebutkan, beliau ini adalah umat yang sangat berbakti pada Buddha, setiap hari ketemu Buddha ke wihara, hingga pada suatu hari ketika umurnya sudah 80 tahunan gitu, beliau merasa udah mulai sakit-sakitan dan tidak akan pernah bisa datang ke wihara lagi. Sehingga hari itu dia mengumpulkan segenap tenaga untuk menemui Buddha dengan tekad, ini kunjungan saya yang terakhir. Jadi kemudian Nakulapita bertemu Buddha, apakah mungkin setelah ini saya tidak akan pernah bisa ke sini lagi. Mohon Buddha bersedia memberikan satu dhamma untuk saya, untuk bekal saya, gitu. Nah, Buddha menyampaikan kalimat yang terkenal itu kan, Nakulapita, wahai Nakulapita, biarkan tubuh jasmani yang sakit, tetapi jangan biarkan batin ikut sakit. Ya, nah ini kebetulan Buddha hanya menyampaikan pesan singkat seperti itu, dan Nakulapita tidak meminta penjelasan lebih rinci lagi. Kemudian beliau pulang, pamitan pada Buddha, dan ketika di satu tempat bertemu dengan Yang Arya Sariputta,
Nakula Pitak menceritakan pertemuan dengan Buddha dan dhamma yang diterima atau pesan nasihat yang diterima dari Buddha tersebut. Nah, yang Arya Sariputta kemudian bertanya, apakah kamu meminta penjelasan lebih lanjut dari kalimat tersebut? Gitu. Waduh, saya lupa, saya nggak bertanya begitu. Dan oleh yang Arya Sariputta kemudian dijelaskan, ya, yang dimaksud itu ya adalah jadi biasanya ketika seseorang itu sakit, sebenarnya yang sakit itu tubuh jasmaninya gitu. Tetapi karena dia masih terjebak pada sakaya didik itu pandangan tentang identitas diri, bahwa ini tubuh saya, ini milik saya, ini diri saya, dan ada 20 kan pandangan salah tersebut, maka dia akhirnya batinnya ikut sakit. Ya, harusnya tubuhnya saja yang sakit, batinnya itu tidak perlu ikut sakit, tapi karena masih punya pandangan yang salah, yang menganggap bahwa tubuh ini milik saya atau tubuh ini juga saya. Jadi ketika tubuh ini sakit berarti saya sakit. Jadi akhirnya batinnya juga ikut sakit. Dan sesungguhnya di kitab komentar dijelaskan bahwa minimal kalau Anda ingin mendapatkan kemampuan untuk menghadapi penyakit dengan damai, ya, tidak ikut sakit, batin Anda tidak ikut sakit, maka Anda harus mencapai pengetahuan vipassana yang sebenarnya ini sangat awal sih, sangat dasar pengetahuan vipassana ini, yaitu nama rupa pariceda nyana. Apa itu? Pengetahuan tentang batasan nama dan rupa. Jadi ketika Anda bervipassana di tahapan awal, sesungguhnya Anda akan mulai bisa melihat bahwa nama dan rupa itu adalah dua fenomena yang berbeda, ya. Nah, jadi dari sana Anda tahu, oh berarti tubuh jasmani dan batin itu dua fenomena yang berbeda, ya, yang tidak saling mempengaruhi seharusnya. Artinya batin ini tidak terikat pada tubuh jasmani. Dengan kata lain, kalau tubuh jasmani sakit, kita tidak harus ikut sakit batinnya, gitu, ya. Nah, jadi itu bahaya dari penyakit yang tidak akan pernah bisa juga Anda hindari. Cepat atau lambat siapapun akan mendapatkannya, baik penyakit A maupun penyakit B, begitu ya. Oleh karena itu, sebelum bahaya itu datang, kembali pesan saya, perbanyak dana, sila, bawana, karma baik, hindari karma buruk, ya, hindari pelanggaran-pelanggaran sila, ya. Karena di depan ada bahaya yang menghadang Anda, yang Anda tidak akan pernah bisa menghalonya, ya. Kemudian bahaya yang ketiga adalah kematian. Kematian juga Buddha juga tidak bisa menghalonya, kan, tidak bisa menghindarinya, kan, ya. Siapapun, ya, cepat atau lambat akan menghadapi itu. Oleh karena itu, renungkanlah setiap hari bahwa kehidupan ini tidak pasti, yang pasti adalah kematian. Karena kalau Anda lupa bahwa satu hari nanti akan menghadapi bahaya yang ketiga ini, ya, maka akan muncul kesombongan tentang kehidupan. Sombong, saya masih hidup kok, saya masih muda juga, gitu. Ingat, kematian tidak datang dengan syarat harus tua. Ya, tidak ada syarat kematian harus tua. Kematian bisa datang pada kita sewaktu-waktu, setiap waktu. Ini bahaya yang tidak bisa dihindari. Jadi lalu bagaimana, Bante? Ya, tadi, mumpung sekarang kita masih hidup, perbanyak dana, praktekkan sila, praktekkan meditasi, praktekkan semua karma baik, jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita, jaga pikiran kita, dan seterusnya. Ya, dengan demikian Anda terus-menerus mempersiapkan diri Anda dengan menimbun benih-benih karma baik, ya, sehingga ketika kematian itu datang, Anda menjadi orang yang bersyukur karena di dalam kehidupan ini Anda sudah melakukan apa yang menurut Anda harus dilakukan, ya. Jadi supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari, ya, Anda harus itu lakukan itu semua, ya. Itu yang ketiga.
Bahaya yang keempat yang tidak pernah bisa dihindari adalah aku salah kama wipaka. Loh, kenapa aku salah kama wipaka saja, Bante? Yang kusala kama wipaka bagaimana? Yang buah dari karma baik bagaimana? Buah dari karma baik itu bukan bahaya. Kita mengharapkan kan buah karma baik terus menerus berbuah, kita petik itu ya. Yang bahaya itu adalah buah karma buruk. Itu bahaya. Ya kan, Anda udah sering mendengar cerita di Dhammapada misalkan bagaimana Ratu Samawati yang kemudian menjadi Sotapanna karena bantuan Kujutara. Nah, itu yang pembantunya yang bungkuk. Itu kan Ratu Samawati dan 500 pelayannya itu di salah satu kehidupan lampaunya bersenang-senang mandi di sungai. Kemudian ketika keluar dari sungai, ingin mengeringkan badan dan kedinginan atau apa itu, tiba-tiba dia melihat ada rumput. Nah, dia pikir itu hanya rumput kering aja, rumput keringnya dibakar, nggak taunya di rimbunan rumput itu ada Paceka Buddha sedang bermeditasi kan cerita di Dhammapada begitu tuh. Nah, singkat cerita ketika sudah terbakar begitu, sebenarnya mereka tahu ada yang sedang bermeditasi nih. Tetapi karena takut ketahuan yang lain, akhirnya malah dibakar sekalian. Ya, itu karma buruk. Akibatnya apa? Akibatnya mereka langsung habis itu lahir di neraka kan selama lebih dari 100.000 tahun di neraka tuh. Dan setelah keluar dari neraka itu di 500 kehidupan itu mereka kebakaran terus. Matinya kebakar juga kan. Jadi berbalik kan karmanya gitu. Kalau Anda ingat itu cerita di salah satu kelas kan begitu. Jadi lihat tuh efek dari aku salah karma itu kayak gitu tuh. Buah dari aku salah karma bisa kayak gitu. Ya. Seseorang membakar, akhirnya nanti juga berbalik, dia akan dibakar. Bisa begitu, bisa seperti itu. Ya. Atau Anda ingat mungkin cerita yang terkenal bagaimana yang Arya Mahamoggallana di salah satu kehidupannya yang lampau menyiksa orang tuanya yang buta itu. Gitu. Dibawa ke hutan terus disiksa dengan berpura-pura dia merubah suaranya sehingga supaya kedua orang tuanya mengira ini bandit gitu, ini penjahat begitu. Akhirnya kedua orang tua yang buta dipukuli, dan walaupun dipukuli begitu orang tuanya yang buta masih karena cinta kasih pada anaknya yang nantinya jadi yang Arya Mahamoggallana masih berteriak, anakku kamu harus bisa melepaskan diri, lari. Lihat tuh orang tua kalau ke anak itu ya, padahal yang mukulin sebenarnya anaknya sendiri itu kan ya. Nah, efeknya apa? Efeknya yang Arya Mahamoggallana harus mengalami penderitaan yang berkepanjangan ya, di neraka juga. Kemudian yang terakhir bahkan ketika sudah menjadi yang Arya Mahamoggallana yang mempunyai abhinya paling hebat pun beliau tidak bisa menangkal bahaya dari akusala karmanya itu. Ya, yaitu apa? Ketika dia sedang berada di salah satu kuti, dia dikeroyok kan oleh para perampok begitu kan. Dipukul sampai katanya tulangnya patah-patah itu, sampai hampir meninggal gitu. Jadi lihat bahaya dari perbuatan buruk kita. Kita pasti ya, kita semua ini pernah dan sering banyak sekali karma buruk yang sudah kita lakukan. Ya. Oleh karena itu satu pesan saya, mari kita bersama-sama mulai memperbaiki diri supaya tidak melakukan karma buruk lagi. Kedua, kembali lagi praktekkan dhamma, mumpung sekarang ini masih sasana masih ada ya. Dana, sila, bawana itu ditingkatkan ya. Kemudian juga karma-karma buruk itu dihindari ya. Nah, jadi sekarang Anda sudah tahu ada berapa bahaya yang Anda tidak akan bisa melewatinya. Ada 4, yaitu jara, merana, jara, biadi, merenang, kemudian akusala karma wipaka. Ya, Anda semua, kita semua pasti akan menemui bahaya-bahaya ini. Oleh karena itu, mumpung kita masih punya waktu di dalam kehidupan ini, mari kita tingkatkan kebajikan-kebajikan kita, dana, sila, dan juga bawana.
Demikian owada singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya.